Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya di setiap hari Jumat khatib kembali mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini. Marilah senantiasa kita kuatkan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur, sebagai bagian dari kewajiban kita saat kita diberikan berbagai nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Karena sesungguhnya hanya dengan jalan ketakwaan inilah yang menjadikan salah satu penyelamat kita untuk menuju surganya Allah. Maka marilah senantiasa kita jauhi segala larangannya serta senantiasa kita jalankan segala perintahnya. Dengan jalan ketakwaan ini Allah telah janjikan berupa kemenangan, berupa surga manakala kita benar-benar sungguh-sungguh bisa senantiasa memperjuangkannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surah An-Naba ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada mafaza, ada sebuah kemenangan. Dan apa kemenangan ini? Ya, para ahli tafsir menyebutkan kemenangan inilah sesungguhnya kemenangan yang hakiki, yakni selamatnya kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu juga disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari ayat ini ada 3 setidaknya tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang senantiasa beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yakni menegakkan, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan ya kepada kita semuanya. Dari ayat ini menjadikan salah satu ya muhasabah untuk kita, untuk senantiasa kita bertafakur sehingga kita mudah untuk bertazakur dan juga sampai menuju tasyakur. Apa itu? Yakni yang pertama terkait dengan ya, iman kepada yang gaib ternyata bagian dari bukti nyata bahwa kita ini bertakwa. Terlebih bulan ini adalah bulan secara hijriah adalah bulan Rajab, di mana ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana di situ menjadikan salah satu ya kadar keimanan kita, apakah sungguh-sungguh kita iman juga kepada hal yang gaib. Salah satunya adalah peristiwa ya yang dihadirkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Isra Mi'raj. Jika kita berpikir secara akal pikiran dengan panca indera, tentu tidak akan mungkin terjadi yang namanya proses Isra Mi'raj itu. Tapi dengan hadirnya keimanan yang sungguh-sungguh, iman juga kepada perkara yang gaib, maka kita pun akan sungguh yakin dan mengimani, bahkan kita pun akan mudah untuk bisa memahami hikmah dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena Isra adalah sebuah ya perjalanan Rasulullah yang sangat luar biasa dari ya Masjidil Haram, dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kurang lebih jaraknya itu adalah ya 15.000 km, dan itu ditempuh ya hanya dalam sepersekian detik, sepersekian menit, ya hanya dalam waktu di sepertiga malam yang sangat mulia. Belum lagi tentang ya Mi'raj, di mana Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan semua itu tanpa adanya keimanan kita, iman kepada yang gaib, tentu ya itu menjadikan salah satu hal yang sangat merugi untuk kita semuanya. Maka kita harus sungguh-sungguh kita imani. Kalau hanya sekedar pakai akal pikiran, tentu tidak akan mungkin, apalagi di zaman beliau, di zaman Rasulullah ya kurang lebih tahun 500-an ya Masehi, sehingga itu mungkin secara ya
pesawat dan sebagainya, belum tentu ada untuk proses perjalanan yang sangat dahsyat seperti itu. Maka mari senantiasa kita imani, kita yakini dengan penuh sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan peristiwa Isra ini ya di dalam Quran pula surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Inilah bukti kekuasaan Allah. Innallaha was-sami'ul basir. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam proses perjalanan ya, spiritual ini, proses terjadinya Isra Mi'raj ini, baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu pesan khusus spesial, sebuah hadiah bagi umat-umatnya, termasuk buat kita semuanya. Yakni apa? Yakni perkara terkait dengan sholat maktubah, sholat 5 waktu kita. Maka mari senantiasa, mumpung kita masih ada di penghujung bulan Rajab ini, senantiasa kita hadirkan kesadaran yang sungguh-sungguh untuk senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita. Sholat bukan hanya sekedar tentang kuantitas, tapi juga tentang kualitas. Banyak orang yang hanya sekedar karena sholat itu sebuah kewajiban, maka yang terjadi dalam dirinya merasa tertekan, merasa menjadi beban, merasa terpaksa, sehingga tidak muncul rasa nikmat untuk mengamalkannya, untuk menjalankannya, sehingga kita tidak dapatkan fadilah dari keutamaan sholat itu sendiri. Maka mari senantiasa kita jadikan sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sebuah kebutuhan, yang mana dengan wasilah sholat itu pula sejatinya menjadikan diri kita semakin dekat dengan sang pemilik solusi serta jawaban atas setiap persoalan kehidupan kita. Karena hanya dengan sholatlah sejatinya menjadikan penghubung sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Terlebih di saat sungguh-sungguh kepala kita, dahi kita sujudkan di dalam sajadah-sajadah kita, disitulah letak sangat dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena dengan sholat inilah sejatinya proses mi'rajnya para hamba-hamba dari umat Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula lah sebagai bentuk kita menjalankan, mempraktekkan misi kehidupan kita sejatinya saat kita itu diciptakan oleh Allah. Yakni apa? Sebagaimana dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Proses penghambaan, proses beribadah ini adalah bagian dari misi kehidupan kita, agar kita pun semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita pun semakin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, khatib kembali mengingatkan bahwa sholat bukan hanya sekedar tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Maka di dalam sholat itu sendiri sangat penting juga kita untuk mempelajari apa saja ya dari kaidah fikihnya, apa sih sejatinya sholat itu, bagaimana cara kita melakukannya. Bukan hanya sekedar kita asal bisa saja, tapi sungguh-sungguh kita fahami secara aspek fikihnya dan juga aspek hakikatnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau nanti ngendikan, yakti ala nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Yakti akan datang ya, ala nasi akan datang kepada segolongan manusia, zamanun ya, suatu masa. Jadi akan datang suatu masa yang datang kepada golongan manusia, yusalluna wala yusallun. Orang-orang yang secara kasat matanya dia sholat, wala yusallun, tapi ternyata hakikatnya dia tidak sholat. Mengapa? Karena sholat hanya sekedar ritual belaka. Sholat tidak disertai dengan landasan ilmu yang sungguh-sungguh. Maka perlu juga kita senantiasa belajar sungguh-sungguh dari aspek fikihnya. Mulai dari apa saja syarat sahnya sholat, apa saja rukun-rukunnya sholat, bagaimana sungguh-sungguh kita bisa bersih dari hadas dalam proses wudhu kita. Sudah benarkah wudhu kita? Perlu juga kita senantiasa memperbaiki diri terus dan terus belajar dan terus belajar. Belum lagi terkait dengan aspek ya untuk hakikatnya.
bahwa di dalam sholat itu sendiri sejatinya di dalamnya terdapat kandungan doa-doa yang sangat mustajab, doa-doa yang menghantarkan kita semuanya untuk semakin tenang, semakin nyaman, semakin tentram jiwa kita. Tapi ironisnya banyak sekali orang yang sudah berkali-kali sholat tapi hatinya masih kemerungsung, hatinya masih deg-degan, masih hektik, masih crowded dengan berbagai persoalan kehidupan, apalagi terkait dengan pekerjaan. Padahal salah satunya yang dicontohkan pula Rasul, ketika beliau menghadapi segala persoalan, beliau langsung ambil air wudhu dan langsung yang melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Masya Allah. Maka inilah yang sejatinya harus pula kita ambil hikmah dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sholat menghadirkan ketenangan itu bukan hanya untuk diri kita yang sholat saja, tapi sudah pasti jaminan dari Allah adalah akan menghadirkan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya pula. Karena apa? Karena sholat sejatinya juga akan menjadikan kendali kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas mengapa saat ini banyak orang yang juga sudah sholat tapi masih saja melakukan berbagai maksiat? Maka inilah orang yang hanya sekedar sholat tapi tidak benar-benar memperhatikan aspek fikihnya, aspek juga hakikatnya, sehingga tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan fadilah, keutamaan dan pahala dari sholat itu sendiri. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari mumpung masih ada di bulan Rajab ini, di penghujung ini, kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan sungguh-sungguhnya kita menuju semakin dekat dengan Allah, menambahkan hasil nyata yang berdampak di kehidupan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terkasih dalam kehidupan kita. Upaya ini pula harus dilakukan dengan apa? Diiringi, diimbangi dengan menjaga kualitas sholat kita. Dan semoga Allah senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita, harapan-harapan kita, selesaikan dari semua persoalan hidup kita. Mungkin ada yang saat ini keluarganya, dirinya kurang sehat, semoga Allah hadirkan kesehatan. Mungkin ada sebagian saat ini yang masih belum baik hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, semoga Allah lembutkan hati masing-masing orang tersebut untuk semakin memaafkan, mengikhlaskan, dan semakin terjalin kembali silaturahminya. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa aslimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi syurafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amrakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal baghy was suyuf wal muhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.